Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sahabat RSMB. Senang sekali kembali ada di dalam acara talk show Ngobrol Sehat. Jika ingin sehat, ngobrol bersama kami karena kami solusi kesehatan bagi Anda. Senang sekali rasanya saya Marata Astriana dapat kembali menjumpai Anda. Tentunya dalam beberapa waktu ke depan saya akan ditemani oleh seorang narasumber untuk membicarakan mengenai tema kita pada hari ini, yaitu gagal ginjal dan hemodialisa. Sebelumnya ada sedikit informasi yang akan saya sampaikan, bahwa acara talk show kita pada pagi hari ini tentu saja disiarkan secara live streaming di media sosial kita. Untuk kalian yang belum memfollow, bisa diakses di Instagram kita rs_muhammadiyah_bandung dan juga di Facebooknya di @rs_muhammadiyah_bandung. Baiklah, tanpa menunggu lama lagi, di sebelah saya telah hadir seorang narasumber kita, yaitu Dr. Haji Hamdan Agus Hakim MM selaku Kepala Unit Hemodialisa. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Bagaimana dok, kabarnya hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, tetap semangat dok di pagi hari. Nah, menyangkut dengan tema kita pada pagi hari ini mengenai gagal ginjal dan juga hemodialisa. Seperti yang kita ketahui ya dok, hemodialisa itu sendiri merupakan terapi cuci darah di luar tubuh. Nah, boleh nggak dok kita jelaskan secara langsung nih bagaimana pemaparan mengenai gagal ginjal dan juga hemodialisa? Baik, silahkan dok. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. semuanya. Baiklah, hemodialisa itu atau hemodialisis ya, berasal dari kata hem yang artinya darah. Kemudian dialisis itu artinya pemisahan zat terlarut, ya. Jadi tindakan hemodialisis atau hemodialisa itu adalah memisahkan zat-zat sisa metabolisme dalam tubuh, ya, menggunakan pengganti ginjal, ya, karena ginjal itu fungsinya membuang sisa-sisa zat metabolisme dalam tubuh, ya. Jadi kalau ginjal mengalami kerusakan, ya, fungsinya akan digantikan oleh mesin, ya. Jadi darah kita dimasukkan ke mesin, kemudian bersih dimasukkan lagi ke dalam darah. Oh, prosesnya seperti itu ya dok ya. Kalau penyebab dari hemodialisa itu sendiri dok, kira-kira apa itu awal mulanya? Ya, pasien yang dilakukan hemodialisa adalah pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal akut, kemudian gagal ginjal terminal, kemudian pasien-pasien yang mengalami intoksikasi atau keracunan, misalnya keracunan alkohol atau apa yang kita sering dengar sekarang itu oplosan. Iya. Bisa dilakukan dengan hemodialisa, ya. Ya. Oh, jadi kalau misalnya kita ada gagal ginjal merupakan juga ada yang seperti tadi bisa dilakukan hemodialisa. Nah, kira-kira nih dok, tanda dan gejala seperti apa sih untuk kita sebagai orang awam mengenali bahwa oh ini orang ini mengalami gagal ginjal atau permasalahan dalam ginjalnya? Ya. Kalau pada gagal ginjal akut itu biasanya pasiennya tiba-tiba nggak bisa kencing, ya. Misal pasien mengalami diare, diare dehidrasi berat misalnya, itu ginjalnya mengalami insufisiensi. Nah, pasien tersebut tiba-tiba tidak bisa buang air kecil, ya. Nah, itu setelah dilakukan pemeriksaan, kalau kadar urea kreatinin yang tinggi, kita lakukan hemodialisa. Nah, kemudian pada pasien gagal ginjal kronik, itu tanda-tandanya salah satunya anemia pucat, ya. Pucat, kemudian mual, ya, kadang-kadang disertai muntah, ya, rasa tidak nyaman di perut, ya, dan penurunan nafsu makan, kelelahan, disfungsi ereksi, gatal-gatal dan sebagainya. Oh, seperti itu pembagiannya. Nah, orang-orang tersebut ketika diidentifikasikan apakah bisa langsung diketahui nih dok, ataukah harus melakukan pemeriksaan berkala baru diketahui oh orang ini memiliki gagal ginjal? Kira-kira gimana? Kalau ada tanda-tanda seperti itu, ya dilakukan pemeriksaan darah. Ya. Dari darah nanti dicek kadar urea dan kreatininnya, kalau meningkat itu kita baru bisa tegakkan diagnosa gagal ginjal gitu, ya. Seperti itu ya dok ya. Nah dok, ketika pasien seperti apa sih yang dia dikira harus melakukan hemodialisa? Apakah yang seperti yang tadi dokter jelaskan atau ada kriteria lainnya? Ya. Biasanya pada pasien gagal ginjal itu pasien dengan gagal ginjal terminal, ya. Kalau fungsi ginjalnya masih bagus, masih 90%, ya. Kadar kreatininnya tidak terlalu tinggi, ya itu tidak perlu cuci darah. Oh, tidak perlu. Ya. Kalau sudah kronis? Pada gagal ginjal kronis, ya, kalau fungsi ginjalnya sudah buruk, kreatininnya tinggi, itu harus dilakukan cuci darah. Oh,
Nah ini dok, ketika kita sedang melakukan cuci darah secara rutin gitu ya, apakah kegiatan cuci darah itu sendiri bisa berhenti nggak sih dok? Apakah ketika seseorang divonis gagal ginjal gitu dan harus melakukan hemodialisa, apakah itu bisa berhenti cuci darah? Ya, pada pasien-pasien tertentu, misalnya pada gagal ginjal akut, kita follow up lagi ya setelah cuci darah pertama, kita follow up, kemudian apabila fungsi ginjalnya membaik dalam beberapa waktu, ya, laju filtrasi glomerulusnya membaik juga, atau kadar urin kreatininnya membaik, ya, kita bisa lakukan stop. Oh, gitu. jadi tidak semua pasien setelah cuci darah terus cuci darah seumur hidup, belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi di follow up ya di tengah perjalanan ketika dokter mengatakan bahwa kondisinya membaik, mungkin sudah stop gitu ya. Nah ini dok, ada juga yang bertanya nih, ketika kita mengalami penyakit gagal ginjal itu ketika diperbolehkan nggak sih dok untuk berpuasa? Nah, tergantung ya. Kondisi pasien misalnya pada gagal ginjal akut ya atau ringan misalnya setelah melakukan cuci darah kadar urin kreatininnya bagus, ya, itu mungkin bisa berpuasa. Tapi pada pasien end stage itu biasanya tidak bisa ya. End stage itu seperti apa dok? Gagal ginjal terminal. Ya, itu sebaiknya jangan berpuasa karena udah minumnya sedikit, kan orang gagal ginjal nggak boleh banyak minum ya. Nah, kemudian disuruh puasa, mungkin dia tambah dehidrasi nanti. Benar-benar. Jadi tergantung nanti hasil dari intervensi dokter, hasilnya bagaimana ya dok ya. Disarankan juga ada yang berhenti, tapi ada juga yang terus berkelanjutan. Iya, oke. Nah, sebaiknya kalau pasiennya sudah rutin cuci darah, dianjurkan nggak usah berpuasa dulu. Sampai dia betul-betul total sembuh. Pasien end stage biasanya tidak sembuh, ya. Jadi cuci darahnya biasanya seumur hidup. Seumur hidup? Nah, cuci darah itu fungsinya untuk mengalihkan supaya dia bisa beraktivitas kembali ya, kemudian memperpanjang usia ya, gitu. Kalau tidak cuci darah, mungkin dia akan mengalami sesak dan sebagainya dan bahkan bisa meninggal. Meninggal ya dok. Nah ini dok, seandainya cuci darah itu tidak dilakukan secara rutin oleh pasien yang dengan kategori tadi, apakah ada imbasnya dok terhadap kesehatan mereka? Ya pasti. Ya, stadium terminal atau stage tadi, biasanya rata-rata cuci darahnya mereka tuh 2 kali seminggu ya. 2 kali seminggu, namanya sekali cuci darah 4 jam biasanya. Ya, kemudian kalau mereka tidak disiplin ya, misalnya telat ya, malas ke rumah sakit gitu ya. Nah itu akibatnya bisa fatal ya, bisa di rumah tiba-tiba sesak dan bahkan meninggal. Oh gitu ya, jadi harus disiplin ya, tiap 2 kali seminggu ya cuci darah gitu. Kalau menurut segi pandangan dok, ketika sekarang kita dihadapkan dengan pandemi ya dok ya, yang kian selesai gitu ya sekarang. Nah untuk pasien-pasien itu yang mengalami gagal ginjal dan membutuhkan terapi seperti cuci darah gitu, apakah bisa dengan opsi lain mereka lakukan di dalam rumah atau bagaimana dok? Kalau pasien yang sudah rutin cuci darah, walaupun mereka positif ya, misalnya positif ya, itu tetap harus cuci darah ya, karena di ruang hemodialisa itu nanti dipisah ya, ada ruang isolasi namanya ya, khusus buat pasien-pasien yang dengan positif COVID-19, ya itu bisa dilakukan di ruang khusus di ruang hemodialisa. Jadi tetap jangan sampai di rumah gitu. Karena membutuhkan peralatan yang khusus ya dok ya. Ya mesinnya kan ada di rumah sakit. Di rumah sakit ya. Oke. Baik, berarti secara tadi sudah dipaparkan oleh dokter bahwasanya gagal ginjal terbagi menjadi beberapa macam ya dok ya. Jadi kita melihat diagnosa dari dokter ketika itu sudah mencakup yang harus dibutuhkan pengobatan, tentunya kita harus berobat dan rutin untuk melakukan cuci darah. Seperti itu ya dok ya. Baik, sebelum kita melanjutkan acara bincang-bincang kita pada pagi hari ini, sedikit informasi yang akan saya sampaikan. Saat ini Sakit Muhammadiyah Bandung kita memiliki beberapa macam layanan kesehatan. Salah satunya yaitu layanan home care dan juga telekonsultasi. Layanan home care merupakan layanan yang diperuntukkan pasien di rumah dengan bantuan dari tenaga medis yang profesional yang berpengalaman di bidangnya. Nah, home care ini
dilakukan oleh tenaga medis dokter dan juga bantuan dari perawat. Jika Anda ingin mengakses atau melakukan pelayanan home care, bisa langsung saja diakses di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Selain daripada home care, di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung juga terdapat layanan kesehatan lainnya seperti telekonsultasi. Layanan telekonsultasi merupakan media yang memudahkan dengan dokter untuk berinteraksi secara langsung tanpa harus pergi ke rumah sakit. Pemirsa yang ingin berkonsultasi membicarakan mengenai seputar kesehatan dirinya terkait dengan keadaan sekarang yang kita mesti berada di rumah, tidak perlu khawatir karena di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung kami memiliki layanan telekonsultasi dengan hanya berandalkan media sosial yaitu handphone, langsung berinteraksi dengan dokter-dokter yang terbaik dari kami. Untuk pemirsa yang ingin melakukan layanan kesehatan tersebut, untuk layanan bisa diakses di 0813 1859 6177 dan juga untuk layanan telekonsultasi untuk pemirsa yang melakukannya bisa diakses di nomor 0881 5220 309. Baiklah, sedikit highlight tadi. Kan ya dok. Nah, masih seputar gagal ginjal dan hemodialisa. Nah, untuk orang yang sering melakukan cuci darah, rasanya pasti ada ada efek samping dapatkan tidak dok? Ya, sebenarnya cuci darah itu justru penyelamat ya bagi pasien gagal ginjal gitu. Iya, Jadi iya. kalau ada efek samping tertentu itu misalnya badannya dikurus atau apa, bukan dari cuci darahnya tapi dari gagal ginjalnya itu sendiri ya. Kemudian kejadian yang sering terjadi pada saat cuci darah itu misalnya kadar gula ngedrop itu ya, turun gitu. Nah, itu bisa diatasi dengan diberi gula lewat intravenosa ya, dextrose misalnya, atau pasien disuruh minum yang manis. Boleh bawa madu juga ya. Oh, diperbolehkan. Boleh ya. Kadar gulanya tiba-tiba turun, dia boleh minum yang manis-manis saat cuci darah. Dan tensi kadang-kadang tiba-tiba drop ya saat cuci darah, itu biasanya dihentikan dulu ya, dihentikan dulu ya. Nah, nanti kalau udah stabil boleh dilanjutkan lagi cuci darah. Jadi cuci darah itu selama 4 jam pantau terus-menerus oleh tim medis ya. Oh, jadi di situ melihat bagaimana perkembangannya. Ya, jadi nggak itu aja. Tapi saat cuci darah pasien itu bisa santai, bisa sambil baca buku, ya bisa sambil ngaji juga boleh, bisa sambil nonton TV ya, boleh ya. Jadi di ruang hemodialisa satu pasiennya santai, bisa ngobrol ya dengan sebelah-sebelahnya juga gitu. Jadi tidak stres lah. Tidak stres ya dok. Jadi tidak terpaku kita harus menunggu bagaimana hasil anamnesa dokter gitu ya. Jadi mereka sambil cuci darah bisa sambil ngemil kadang-kadang ya. Iya. Nah, berarti tadi kalau dilihat dari pemaparan dokter untuk efek samping dari cuci darah itu sendiri pada pasien berbeda-beda ya dok? Iya. Nah, kalau seandainya pasien ini apakah akan terlihat untuk kondisi fisik dari pasien tersebut sudah dikatakan cukup parah gitu, apakah akan teridentifikasi oleh dokter, terlihat seperti itu? Iya, ya memang pasien yang dengan gagal ginjal terminal yang sudah lama, juga yang bertahan ya sampai 10 tahun, 15 tahun juga ada. Selama itu dok? Iya, tergantung disiplinnya pasien tersebut. Ya, jadi pasien gagal ginjal itu harus disiplin ya. Di rumah misalnya makannya tidak boleh sembarangan ya. Pasien gagal ginjal itu tidak boleh makan buah-buahan karena kaliumnya tinggi ya. Kemudian apalagi yang santan-santan itu harus dikurangi ya, yang banyak garam harus dikurangi karena tensi bisa tiba meningkat ya. Nah, berarti tergantung disiplinnya pasien. Kalau pasiennya disiplin, biasanya usianya bisa panjang ya. 15 tahun, 20 tahun juga ada gitu. Tapi selama itu mereka cuci darah rutin gitu. Jadi harus tetap rutin dilakukan. Seandainya hanya tadi dokter bilang bahwa seminggu katakanlah 2 kali ya dok ya, selama setiap itu kalau dilakukannya hanya sekali sebulan dok, kira-kira bagaimana perkembangannya? Ada pasien gagal ginjal yang dilakukan cuci darahnya sekali sebulan. Ya, itu tergantung kadar dari
ureum kreatininnya dicek kan, dipantau terus ya. Dicek kalau normal nggak usah dicuci dulu gitu. Gitu. Oh, bisa jadi juga ketika dicek dalam kondisi fisik yang normal tidak apa-apa sebetulnya, sebulan sekali pun. Iya, kalau gagal ginjalnya masih ringan. Iya. Oke, paham. Nah, terkait dengan gagal ginjal, berarti kan dibutuhkan hemodialisa. Nah, kalau cara kerja dari hemodialisa itu sendiri, Dok, mungkin bisa dijelaskan? Ya, hemodialisa ini prinsipnya itu darah yang dari dalam tubuh kita dikeluarkan ya, kemudian dimasukkan ke dalam mesin. Ya, mesin itu fungsinya sebagai ginjal. Nah, fungsi ginjal itu kan filtrasi, ya, absorpsi, sekresi ya. Jadi menyaring ya, kemudian fungsi menyaringnya itu nanti digantikan oleh mesin. Ya, nanti apabila darahnya sudah bersih ya, sudah bebas dari sisa metabolisme, nah, masukin lagi ke tubuh. Itu terasa disuntiknya itu banyak menggunakan alat dari hemodialisa itu, Dok? Ya, jadi ada 2 jarum yang ke mesin ya, ditusukkan ke pasien, kemudian darah masuk ke dalam jarum tersebut, kemudian melalui ada pipa kecil ya, kemudian masuk ke dalam mesin, kemudian darah tersebut oleh mesin disaring. Setelah disaring, setelah bersih, masukin lagi ke jarum yang kedua. Jadi kali balikan. Jadi ditusuknya ada 2 jarum gitu. Gitu. Ya, jarum yang ke mesin dan mesin. Jarum ke mesin dan jarum dari mesin. Ya, gitu. Kan pada prinsipnya ginjal itu sendiri kan berfungsi untuk bisa menyaring ya, Dok ya. Katakanlah ketika seseorang membutuhkan hemodialisa karena dia ada ginjal yang bermasalah. Nah, ini sendiri dalam penanganan medis yang rutin dan dilakukan, apakah akan bisa membuat kondisi ginjalnya atau sudah tidak bisa diperbaiki? Ya, tergantung tadi yang saya jelaskan. Kita kan fungsi ginjal atau laju filtrasi glomerulus dan ureum kreatininnya dicek ya. Kalau fungsinya masih bagus ya, mungkin cuci darahnya 2 kali, sekali sebulan gitu. Tapi kalau fungsi ginjalnya tinggal 10% misalnya, udah siderium terminal namanya. Gitu. Ya. Siderium terminal sudah tidak bisa lepas dari mesin. Tidak bisa. Gitu. Jadi kemungkinannya balik lagi bagaimana kondisi pasien ya, bisa menjadi lebih baik atau juga bisa justru kan rutin yang lebih cukup untuk bisa membuat pasien tersebut menjadi keadaan sembuh gitu ya, Dok ya. Nah, ada yang dilakukan kan oleh pasien-pasien seperti itu, seperti operasi ginjal ya, Dok ya. Nah, apakah setelah mereka melakukan operasi batu ginjal itu setelahnya masih perlu dilakukan cuci darah? Ya, kalau batu ginjal itu merupakan salah satu penyebab gagal ginjal ya. Tapi belum tentu pasien yang ada batu di ginjalnya mengalami gagal ginjal, belum tentu. Belum tentu. Ya begitu. Kalau ada batu di ginjal, kalau fungsi ginjal masih baik ya nggak perlu cuci darah. Gitu. Ya, tinggal dibuang batunya, operasi. Ya. Cuci darah. Nggak perlu cuci darah. Betul. Itu bisa terlihat. Bisa, kan dicek nanti fungsi ginjalnya. Oke. Kalau untuk pasien yang hemodialisa pernah ada, boleh nggak mengkonsumsi untuk kayak vitamin-vitamin seperti itu? Pasien gagal ginjal memang disarankan untuk mengkonsumsi. Disarankan. Disarankan, misalnya kalsium harus, kemudian vitamin-vitamin untuk HB-nya, samfolat ya. Nah, itu harus diminum ya. Kemudian ada beberapa vitamin lagi yang misalnya B12 ya, itu harus dikonsumsi juga. Ada ya, berarti diperbolehkan ya. Nah, Dok, sebagai menurut pandangan dokter, ketika seseorang yang teridentifikasi mengalami gagal ginjal lalu dia rutin melakukan pengobatan, kira Dok, bagaimana caranya agar penyakit itu tidak muncul kembali gitu? Bagaimana kira-kira menurut pandangan dokter tuh dari segi apa yang dilakukan gitu, Dok? Jadi gagal ginjal itu penyebabnya banyak ya. Antara lain itu ada yang prerenal dan postrenal. Prerenal itu misalnya
dia punya hipertensi, Oke. ya. Nah, pasien hipertensi itu kalau tidak terkontrol, itu pembuluh darah di ginjal yang bisa mengalami kerusakan, ya. Nah, kemudian jadi ini harus tetap dikontrol, ya. Jangan kontrol tekanan darah. Yang kedua, pasien diabetes mellitus atau kencing manis. Iya. Nah, kencing manis ini sering menyebabkan kerusakan pada ginjal, ya, karena ginjal bisa rusak. Pasien diabetes mellitus harus rajin kontrol juga, ya, kadar gulanya jangan sampai tinggi, tidak terkontrol, lama-lama nanti mengalami diabetikum atau gagal ginjal akibat diabetes, gitu ya. Itu sering terjadi. Kemudian jika ada batu, misalnya saluran kencing, ya, itu harus cepat berobat ke urolog, gitu ya. Ya, supaya batunya cepat hilang atau diobatin atau di laser atau dioperasi, gitu ya. Itu supaya tidak nanti merusak flow dari ginjalnya itu, ya, karena aliran dari urin dari ginjal yang terhambat itu bisa merusak ginjal, ya. Prostat sendiri juga bisa merusak ginjal, ya, karena ada hambatan aliran ke luar. Ya, Begitu. Dia bisa merusak ginjal ke atas. Infeksi juga, ya, infeksi saluran kencing yang berulang itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Ya, jadi jika kita mengalami infeksi saluran kencing, misalnya yang dirihen gitu, ya, itu harus cepat ke dokter, ya, supaya nanti nggak berlanjut ke atas, ya, ke ginjal. Iya. Berarti kayak kita menahan pipis itu juga nggak boleh ya, Dok, ya? Ya, jangan. Ya, itu menghambat flow dari ginjal juga. Oke. Nah, Dok, untuk pasien yang memiliki ginjal, lalu dia katakanlah mempunyai juga penyakit lainnya. Nah, sejauh mana sih bahaya dari penyakit ini? Sejauh mana jika dihadapkan dengan penyakit lainnya, gitu? Ya. Sering gagal ginjal ini dengan komplikasi lain-lain, ya. Misalnya pasien gagal ginjal dengan diabetes mellitus, banyak itu kejadiannya, ya. Kemudian gagal ginjal dengan autoimun, ya, itu juga berat, ya. Jadi ada penyakit yang memperberat fungsi ginjalnya, gitu, ya. Nah, jadi berat ringannya itu kalau hanya gagal ginjal sendiri, berdiri sendiri itu tidak terlalu berat, ya. Kalau ada penyakit lain penyertanya itu yang berat, ya. COVID sendiri itu sering memperberat penyakit ginjal. Ya. Banyak pasien COVID-19 yang meninggal akibat ya dia gagal ginjal juga, gitu, ya. Gitu. Nah, selama pandemi nih, Dok, yang beberapa waktu lalu kan kita juga sudah tahu, ya, banget kali memakan korban jiwa, gitu. Nah, ketika gagal ginjal ini masuk ke dalam tubuh kita terkait dengan COVID, gitu, apakah sebahaya apa? Apakah cepat sekali perubahan ini masuk ke dalam tubuh kita atau ada tahapan-tahapannya, Dok? Ya, gagal ginjal termasuk komorbid, ya, ya, komorbid untuk COVID-19. Jadi pasien gagal ginjal mudah kena COVID, ya, karena tahan tubuhnya kurang bagus, gitu. Ya, jadi hati-hati untuk pasien gagal ginjal, tetap jaga. Betul, ya. tetap prokes. Jangan sampai jalan sana kemari, gitu, ya. Nanti kalau kena COVID repot, ya. Ya, jadi ini juga sebagai pemberitahuan kepada pemirsa ketika merasa ada tadi gejala-gejala seperti itu, langsung daripada kita nanti terlambat, ya, langsung diobati, pergi ke klinik atau rumah sakit terdekat, jangan sampai diabaikan karena kita tidak tahu penyakit apa yang cepat masuk ke dalam tubuh kita, ya, Dok, ya. Nah, gini, Dok, untuk pertanyaan, kira-kira solusi atau cara terbaik agar kita tidak terjangkit gagal ginjal, gitu, apakah ada caranya, gitu, Dok? Ya, kalau pada orang normal, ya, jaga kesehatan, ya, misalnya fungsi ginjal ya harus banyak minum, misalnya, ya, supaya ginjal tidak mengalami insufisiensi, ya, kalau terjadi dehidrasi, ya. Minum air putih, ya, atau air putih lebih bagus, air putih, ya, dan mineral, ya. Terus makanan juga, kalau minum terlalu banyak kopi juga kurang bagus, ya. Ya, kopi karena kafein itu kalau dalam kadar tinggi dia merusak ginjal. Merusak ginjal. Ya. Nah, kemudian minum bersoda dihindari, ya. Ya, minum bersoda, ya, itu
banyak pasien gagal ginjal usia muda karena sering minum minuman Bersoda. ya, alkohol juga ya. Alkohol jelas. Ada juga pencandu alkohol lama-lama mengalami gagal ginjal. Jadi harus pola hidup sehat. Pola hidup sehat ya, Dok. Kemudian pada orang normal juga kalau jangan terlalu banyak makan Apa tuh, Dok? yang manis-manis ya gitu ya, karena nanti bisa menyebabkan diabetes. Oh ya. iya. Ya, diabetes bisa juga merusak ginjal. Gitu. Nah, pada pasien yang sudah punya penyakit hipertensi, ya saya katakan tadi, ya harus rajin kontrol ya. Pasien dengan diabetes juga jangan sampai terjadi berlanjut ke arah gagal ginjal nanti diabetesnya itu. Kemudian pasien penyakit autoimun juga harus rajin kontrol gitu. Umumnya biasanya banyak terjadi atau menimpa kalangan usia berapa, Dok, kalau gagal ginjal? Bervariasi ya. Memang paling banyak sih usia-usia di atas 40-an ya. Tapi kenyataannya banyak usia muda juga ya yang kena gagal ginjal, bahkan anak-anak juga ada. Anak apa, Dok? Ya, anak-anak usia 10 tahun juga ada. Ada ya, Dok ya? Bertahun, 9 tahun SD juga ada yang gagal ginjal. Ya, penyebabnya macam-macam kan. Bisa saja karena ada tumor atau kista di ginjalnya gitu ya. Ada faktor genetik juga ya, sebagainya. Turunan juga bisa ya, Dok ya? Oke. Baik nih, Dok. Sejauh ini gitu, apakah ketika seseorang sudah terjangkit penyakit tersebut, mereka masih diperbolehkan untuk penerapan kayak kan badan yang rentan gitu, atau diperbolehkan untuk olahraga, untuk melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, itu gimana, Dok? Ya, mereka gagal ginjal boleh melakukan olahraga ringan. Ringan ya? Tapi jangan yang berat-berat karena nanti bisa terjadi dehidrasi ya, itu yang bahaya ya. Kalau kayak maraton atau gitu, ringan itu yang seperti apa aja sih, Dok? Jalan santai, jalan bersepeda santai. itu boleh-boleh saja. Gitu. Itu diperbolehkan ya. Intinya, tapi harus mawas diri gitu ya, Dok ya. Jangan sampai tiba-tiba mengalami penyakit yang berbahaya gitu ya, Dok ya. Oke, baik. Sepertinya pembahasan kita ini di sini jelas ya untuk gagal ginjal dan hemodialisa. Sedikit highlight kembali untuk pasien atau Anda yang merasa tadi sudah dijelaskan oleh dokter memiliki gejala atau misalnya ciri-ciri gangguan yang dirasa ini saya gagal ginjal gitu. Itu wajib ya, Dok ya, dicek untuk kepastian di klinik atau rumah sakit terdekat. Nah, begitu juga di Rumah Sakit Muhammadiyah sendiri, tentunya kita memiliki layanan kesehatan yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu home care dan telekonsultasi. Untuk kalian yang ingin melakukan layanan tersebut, bisa diakses di home care kita di 0813 1859 6177, dan juga untuk pelayanan kesehatan lain telekonsultasi bisa diakses di 08815 220 309. Baik, Dok. Pertanyaan terakhir dari saya, saran dokter ketika sekarang pandemi ini belum juga usai, bagaimana kita harus menanggapi situasi ini terkait dengan kondisi kesehatan kita, Dok? Kita ingin sehat, tapi kadang perasaan pikiran kita juga jadi merasa ketakutan gitu ya, Dok ya, dengan kejadian ini gitu. Bagaimana sih, Dok, menurut tanggapan? Pertama, jangan panik dulu ya, tetap tenang. Ya. Kemudian jaga protokol kesehatan itu wajib ya. Misalnya pakai masker, jaga jarak ya. Kerumunan ya. Kalau tidak perlu pergi keluar ya nggak usah keluar rumah dulu ya. Kemudian kalau tidak menghindari berkerumun ya. Kumpul-kumpul misalnya sama teman-temannya itu dihindari ya, karena sering pasien COVID itu ada riwayat misalnya habis hajat dan sebagainya gitu ya. Itu sering kita tanyakan ke pasien, Bapak habis acara apa? Habis dari luar kota, habis ada undangan gitu ya. Nah, itu juga hati-hati ya. Hati-hati ya. Baik, saya rasa cukup jelas ya yang disampaikan oleh Dr. Hamdan keterkaitan dengan kondisi sekarang. Itu untuk kita semua diharapkan tetap menjalankan 3M tersebut, dan juga tetap mawas diri, jangan sampai lengah karena COVID-19 itu belum berakhir. Jadi kita harus tetap waspada ya, Dok. Baik, rasanya setelah sampai depan kita pada penghujung acara kita pada kali ini. Terima kasih untuk menonton. Jangan lupa semoga pemaparan dari Dr. ini bisa menjadikan pengetahuan dan juga ilmu baru bagi kalian yang menonton. Dok, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih, semoga
lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Sukses terus ya dok ya. Baiklah pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan talk show kita Ngobrol Sehat di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Ingin sehat, ngobrol bersama kami, ini solusi kesehatan bagi Anda. Akhir kata, saya Mareta Astriana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.